Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om namanya siapa, dari mana, dan tadi motornya apa Om? Nama saya Rendra, tadi dari Cinere, motor Mio Kalbu. Tahu bengkel Johan ini dari sosial media sih, dari YouTube. Oke. Awal datang ke sini tuh tadi keluhan motornya apa Om? Keluhannya tuh motornya ngempos, nggak ada tenaganya. Kemudian kita bawa ke Johan Motor. Mau di bore up juga ya Om? Betul, mau dibawa. Oke, terlihat bahwasannya motornya ketika digas itu ngempos anjir tarikannya. Buset dah. Oke, langsung saja sama Dokter Jatnika dieksekusi ya Dade. Kita lakukan pembongkaran perbodiannya secara keseluruhan nih Besti. Tapi sebelum kita lakukan pembongkaran mesinnya, kita bongkar dulu nih bagian joknya ya Dadi. By the way, motor ini kondisinya tuh udah modifan ya guys ya di beberapa partnya. Jadi mari kita review aja satu persatu part-part apa aja yang sudah dilakukan permodifan duniawi di motor ini, oke? Pertama-tama mari kita lihat karbunya dulu. Doi sudah menggunakan BRT ukuran 24 mili beserta intake ya guys ya. Terus cangklong busi dalamnya tuh udah kropos juga yang bikin aliran listriknya tuh berkurang. Solusinya kudu kita lakukan pergantian ya guys ya. Terus kita lakukan pembongkar permesinannya dibantu Dokter Febri ya Dadi. Sekarang Febri udah naik pangkat ya guys ya. Yang tadi asisten dokter kan udah jadi dokter anjay. Hitungannya mah udah dokter spesialis bedah ya guys ya. Doi udah megang turun mesin saat ini. Buset, orang sepele kepala mekanik Honda kita yang satu ini mah. Oke, langsung saja mari kita lakukan pembongkaran permesinannya secara keseluruhan. Yaitu bagian head dan antek-anteknya beserta bagian blok dan antek-anteknya ya guys ya. Ini orang bantuin apa kagak? Ini dokter Febri kelihatan emang ngeliat doang anjir. Wah, gaji buta ini kagak bisa diginiin mah. Oke, langsung saja mari kita lihat kondisi bloknya ini. Nah, bloknya ini Doi masih menggunakan standar, kondisi ini aman. Terus sehernya juga masih standar, tapi kondisi ini terlihat bahwasanya tuh udah gosong. Terus tonjokan ketengnya ini Doi masih menggunakan yang standar juga dan aman. Terus rantai ketengnya kondisi ini udah kendor, bikin motor tuh berisik ya Dadi. Oke, setelah kita lakukan penganalisan pada bagian perblokan duniawinya, di sini kita analisa bagian headnya. Untuk per klep, latuk, klep, dan nokennya, Doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ini aman sentosa, beserta juga bagian headnya ya guys ya. Kondisinya itu juga aman sentosa ya guys ya. Hanya perlu kita lakukan pembersihan tipis-tipis saja ya besti. Tapi beberapa part yang ada di bagian headnya ini akan kita lakukan pergantian ya guys ya. Menggunakan yang racing. Nah yang standar nanti akan kita berikan kembali lah ke ownernya. Kita kasih lagi ke ownernya ya guys ya. Nggak kita ambil. Tenang gue udah pokoknya. Terus untuk bagian persivitian duniawinya juga Doi masih menggunakan yang standaran semua ya Dadi. Tapi terdapat beberapa part yang rungkat di persivitiannya ini. Seperti puli depan setnya itu udah pada kemakan ya guys. Mau nggak mau harus dilakukan pergantian. Terus mangkok gandanya juga udah tipis. Nanti akan kita lakukan pengkartelan. Tidak hanya itu, untuk kampas gandanya ini udah tipis banget ya guys ya. Nanti akan kita lakukan pergantian juga menggunakan yang karbon ya guys ya. Soalnya mangkok gandanya juga mau dikartel ya besti. Terus untuk rollernya Doi sudah menggunakan yang racing ukuran 11 gram. Magnetnya kondisi ini aman sentosa. Hanya perlu dilakukan pembersihan tipis-tipis saja ya besti. Oke, setelah sudah kita lakukan penganalisan secara keseluruhan. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada antek-antek permesinannya ya guys. Tidak lupa untuk bagian kipas puli dan rumah rollernya ternyata masih bisa dibobot. Jadi kita lakukan pembobotan pada si kipas puli dan rumah rollernya ya guys ya. Dibantu oleh King Ridi Galing. Iya Ridi Galing ya Dadi. Dan ini dia hasil dari pembobotannya. Udah tenang guys, pokoknya merapih ya Dadi. Jos geng jos par. Oke, untuk bagian mangkok gandanya di sini kita lakukan pengeboran dan kita lakukan pengkartelan juga ya guys ya. Untuk menghindari yang namanya gredek-gredek klep. Dan ini dia hasil akhirnya ya Dadi. Mangkoknya udah rapi.
Nah, untuk bagian CVT yang kita ganti di sini ada kampas ganda menggunakan Daytona. Per ganda pakai RX7 Racing 1000 gram dan roller kita pakein 9 gram dari RX7 Racing andalan kita ya guys ya. Udah pede sama produk ini mah kalau udah roller ya guys ya. Percaya sama gue mah. Oke, langsung saja mari kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada antek-antek barunya ini. Nah, setelah sudah kita lakukan perakitan, langsung saja kita lakukan pemasangan ke bagian persivitian duniawinya ini ya besti ya. Rapih pokoknya mah sama dokter Jatnika. Oke, tinggal kita lakukan pemasangan pada mangkoknya. Habis itu kita pasang bak CVT-nya ini. Tidak lupa kita pasang juga si magnetnya ini ya besti. Nah, setelah bagian persivitiannya kelar, di sini mari kita beralih ke permesinannya. Dan ini dia yang akan kita ganti. Seperti per klep, noken ST1. Dan bloknya kita pakein yang 58,5 dari RX7 Racing ya dade. Udah, tenang baik pokoknya mah. Terima rapih pokoknya mah omnya ya guys ya. Untuk rantai ketengnya, di sini kita ganti baru menggunakan Yamaha WKWK. Dan untuk headnya, di sini kita lakukan porting polish ya guys ya. Ya namanya juga bore up, pasti kita lakukan porting polish untuk meningkatkan asupan bahan bakar motor ini ya guys ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu. Oke, setelah selesai langsung saja kita lakukan skir clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi oleh Dr. Febri ya guys ya. Ya Allah bang puasa kayaknya itu muka lemes banget ya. Mandi minimal mah mandi ya bang ya. Nah, setelah sudah kelar di skir clapnya, langsung saja kita lakukan perakitan pada bagian headnya. Dan ini dia hasil dari perakitan pada bagian antek-antek perhetan duniawinya ya guys ya. Udah deh, tinggal kita lakukan pemasangan aja. By the way, di sini packingnya udah kita lem ya guys ya, menggunakan khusus lem packing. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan pada bagian headnya. Dan tidak lupa kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi ya guys. Nah, untuk cangklong busi yang dua rungkat tadi, di sini kita lakukan pergantian ya bestia, supaya aliran listriknya tuh aman-aman aja gitu. Dan untuk olinya di sini kita gunakan motor skutel LE. Cur! Terus tidak hanya itu, kita perlu melakukan pemasangan standar 2 ya guys ya di motor ini. Dan ini dia gambar ketika motornya sudah terpasang standar 2-nya. Nah, untuk masalah ngempos tadi, ternyata ada masalah di settingan karbunya. Nah, penyesuaian pada karbu yang kita ganti di sini adalah pilot jet dan main jetnya ya guys ya. Pilot jet kita pakai ukuran 112 dan main jetnya kita pakai 40 ya guys. Jadi langsung saja mari kita cek sound. Karena omonya mau bore up ya om ya. Tadi kita udah ganti bloknya, terus juga bagian-bagian headnya kayak noken sama per klep. Terus headnya juga udah kita porting polish ya om. Terus juga ada di bagian CVT om, ada yang harus diganti kayak roller, per ganda sama kampas ganda. Terus juga kipas sama rumah rollernya itu udah kemakan om. Jadi tadi perlakuan kita tuh dibubut lagi om. Omnya udah test drive belum tadi om? Sudah test drive. Dan gimana rasanya? Hasilnya jos. Oke. Semoga aman Ya. dan jos selalu. Kalau misalnya amit-amit nih om, sama motornya kenapa-napa, om bisa balik lagi ke sini buat klaim garansi ya om. Oke. Itu maksimal 7 hari. Oke. Nah, menurut om gimana sih servis sama pelayanan di Johan Garage ini om? Servis dan pelayanannya nomor 1. Untuk pengerjaannya cepat. 1. Ruang tunggunya nyaman. Oke. Jadi kalau misalkan datang dan untuk nunggu agak lumayan lama, jempol lah, bintang 5 lah. Oke om, kita salam dulu nih om. Jos ngeng, jos pak.
Jos geng, jos pak. Oke, makasih Om. Sama-sama, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada omnya sudah memberikan testimoni ya om. Semoga motornya sehat selalu dan ownernya pun juga sehat selalu ya om. Oke, untuk total pembor-apannya ini secara keseluruhan dan penyesuaian-penyesuaian, nah menghabiskan budget sekitar 3.410.000 ya guys ya. Udah semuanya. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Josh King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Josh King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.